these rough days off my mind. Apa yang terjadi jika sebuah film romantis menghilangkan drama besar dan hanya menyisakan percakapan? Hari ini saya, Nurliani, akan membahas film Before Sunrise. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun film terlihat sederhana, setiap detail di dalamnya punya peran penting untuk membuat cerita cintanya terasa sangat nyata dan mendalam. Plot atau cerita dari film Before Sunrise ini sebenarnya sederhana. Jesse, seorang pria dari Amerika, dan Celine, seorang wanita dari Paris, bertemu secara tidak sengaja di kereta. Jesse mengajak Celine turun di Wina untuk jalan-jalan sampai pagi sebelum Celine pulang. Alur ceritanya mengalir apa adanya, mengikuti waktu nyata yang terus berjalan, dan menariknya, film ini punya akhir yang gantung atau open ending. Penonton tidak diberitahu apakah mereka akan bertemu lagi atau tidak, sehingga penonton diajak untuk membayangkan sendiri bagaimana kelanjutan dari mereka. Jesse, karakter utama pria di dalam film ini, merupakan sosok yang agak sinis mengenai percintaan karena ia pernah patah hati. Sedangkan Celine, karakter utama wanita dalam film ini, merupakan sosok yang lebih romantis dan idealis. Di film ini, karakter pendukung pun memiliki kegunaan. Contohnya, pada bagian awal film, ada pasangan suami istri yang bertengkar di dalam kereta. Peran mereka adalah alasan agar Celine pindah tempat duduk hingga ia bertemu Jesse. Hubungan mereka juga terus berkembang. Awalnya mereka hanya ngobrol basa-basi, tapi lama-lama obrolannya menjadi sangat pribadi. Ada pola atau repetisi yang terus diulang, yaitu mereka sering mengetes cara pandang satu sama lain. Yang menariknya, mereka tidak selalu sependapat, tetapi ini menunjukkan bagaimana obrolan beserta cara pandang masing-masing yang mereka bangun di dalam obrolan tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat cocok secara pemikiran. Kota Wina di malam hari pada film Before Sunrise ini bukan hanya sekadar latar tempat. Akan tetapi, kota Wina di malam hari pada film ini menjadi semacam dunia mimpi yang mereka berdua bangun. Karena mereka hanya memiliki waktu satu malam, suasana kota Wina yang tenang dan romantis ini membantu mereka menjadi lebih terbuka pada satu sama lainnya. Misalnya, saat mereka memasuki gereja tua yang sunyi. Suasana yang sepi di sana membuat mereka berani untuk membicarakan ketakutan terdalam satu sama lainnya mengenai hidup dan mati. Kota Wina ini membantu mengubah dua orang asing yang bertemu di kereta ini menjadi sangat dekat dalam waktu yang singkat. Visual film ini sangat cerdas dalam membangun suasana melalui perubahan cahaya yang mencolok. Pada bagian awal film, saat mereka masih di kereta, film ini menggunakan high key lighting yang sangat terang dan merata. Cahaya ini memberi kesan keterbukaan dan kejujuran pada saat pertama kali mereka bertemu. Namun, begitu malam tiba di kota Wina, pencahayaannya berubah menjadi low key lighting yang penuh bayangan dan kontras tinggi. Warna dominan pada film ini adalah kuning hangat dari lampu jalanan yang berpadu dengan warna biru malam, menciptakan suasana intim seolah-olah penonton ikut masuk ke dalam dunia mimpi mereka. Sinematografinya sangat mempengaruhi emosi penonton melalui adegan yang sangat panjang tanpa terputus, membuat penonton merasa seperti pendamping rahasia yang ikut berjalan di samping mereka. Perubahan cahaya dari terang ke remang-remang ini juga menandakan perkembangan hubungan mereka dari dua orang asing menjadi pasangan yang sangat dekat. Pakaian yang kedua karakter kenakan pada film ini sangat khas dengan anak muda pada tahun 90-an. Jesse memakai jaket kulit hitam yang terlihat sudah lama dipakai, menunjukkan dia petualang yang santai, seperti pada tujuan awalnya yang ingin berjalan-jalan saja ke kota Wina. Celine memakai gaun coklat dengan kaos hijau di dalamnya. Penggunaan baju yang sama sepanjang film ini menegaskan bahwa semua kejadian ini memang terjadi dalam satu malam dan tidak terputus. Ada satu detail kecil, yaitu di pagi hari, kaos hijau Celine hilang dan dia hanya memakai gaunnya saja. Ini adalah secara halus film menunjukkan bahwa mereka sudah mencapai kedekatan fisik tanpa harus memperlihatkan adegan yang eksplisit, yang artinya Celine sudah merasa nyaman dan aman bersama Jesse. Walaupun film ini bergenre romance,
Film ini berani tampil beda. Tidak ada drama orang ketiga atau pernyataan cinta yang lebay, seperti pernyataan cinta di bawah hujan pada film romance pada umumnya. Kekuatan pada film ini justru terletak pada kejujuran obrolan mereka. Film ini sengaja membuat perpisahan mereka serasa tidak selaras atau menggantung dengan tidak memberikan kepastian apakah mereka akan bertemu lagi atau tidak ke depannya. Ketidakpastian inilah yang justru membuat cerita dalam film ini terasa sangat nyata layaknya kehidupan sehari-hari dan tidak menggambarkan bahwa film romansa harus selalu berakhir seperti di dongeng. Singkatnya, film Before Sunrise mengajarkan bahwa koneksi antar manusia bisa mengubah tempat biasa, yaitu kota Wina ini sendiri dalam film ini menjadi sangat spesial. Pada bagian akhir film, penonton dapat melihat tempat-tempat yang tadinya mereka datangi menjadi terasa sepi dan sedih karena mereka sudah tidak ada lagi di sana. Ini membuktikan bahwa inti dari sebuah film bukan soal kejadian yang heboh, tapi soal perasaan yang tumbuh di antara dua orang ini. Itulah yang membuat film Before Sunrise ini tetap digemari banyak orang meski sudah puluhan tahun berlalu. Itu tadi review singkat saya mengenai film Before Sunrise yang dirilis pada tahun 1995. Sekian, terima kasih.